Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat matematik lovers dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi Teorema Pythagoras. Materi ini adalah materi kelas 8. Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Yang perlu kalian ingat dari teorema ini yaitu teorema hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Maka dari itu tidak dapat digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Teorema Pythagoras masuk ke dalam salah satu materi dalam mata pelajaran matematika dasar yang mempunyai perluasan serta manfaat yang sangat banyak. Materi ini juga sangat banyak dimanfaatkan serta sangat sering keluar dalam soal-soal ujian nasional. Pada dasarnya, teorema Pythagoras sangatlah sederhana, yakni kita hanya diminta untuk menghitung panjang sisi dari suatu segitiga siku-siku di mana sisi lainnya telah kita ketahui. Jikalau sisi lain belum diketahui, paling tidak dapat kita cari dengan menggunakan cara lain sebelumnya. Sifat teorema Pythagoras. Terdapat dua sifat yang ada dalam teorema Pythagoras. Di antaranya yaitu 1. Hanya untuk segitiga siku-siku. 2. Minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Permasalahan lain yang sering dijumpai yaitu dalam mengidentifikasi suatu segitiga siku-siku. Bagaimana sisi miringnya serta sisi lainnya. Untuk itu akan diberikan sebuah segitiga siku-siku serta mengajak kalian untuk memahami setiap komponen dari segitiga siku-siku. Karakteristik suatu segitiga. 1. Apabila kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. 2. Apabila kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. 3. Apabila kuadrat sisi miring lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Apabila kalian perhatikan gambar di atas, maka dapat kalian jumpai 3 buah sisi yang telah diberi nama pada setiap sisinya. Sisi miring yang disingkat sebagai SM, sisi alas yang disingkat sebagai SA, serta sisi tegak yang disingkat sebagai ST. Dalam gambar di atas bisa kita jumpai jika sisi miring berada tepat di depan siku-siku dari sebuah segitiga tersebut.
Siku-siku pada umumnya digambarkan dengan sebuah kotak kecil di dalamnya, seperti gambar di atas yang ditunjuk dengan panah hitam. Sisi miring tersebut berhadapan langsung dengan sudut siku-siku dari segitiga di atas. Untuk sisi alas dan juga sisi tegaknya sebenarnya tidak terlalu bermasalah jika kalian keliru dalam mengidentifikasinya. Karena untuk sisi alas dan sisi tegak, untuk posisi segitiganya itu bisa berubah-ubah. Yang tetap adalah sisi miring, karena sisi miring itu selalu berada tepat di depan sudut siku-siku. Mengapa kalian butuh untuk memperhatikan dan memahami bentuk sebuah segitiga siku-siku? Karena agar jika kalian menjumpai segitiga siku-sikunya dibalik atau diganti namanya, kalian tidak akan mengalami kesulitan. Sebagai contoh, perhatikan baik-baik gambar di samping ini. Walaupun segitiga siku-siku tersebut sudah kita balik, kalian telah mampu mengidentifikasi sisi miring, sisi alas, dan sisi tegaknya. Pada gambar di samping, sisi miring yaitu sisi R, sisi alasnya yaitu sisi P, serta sisi tegaknya yaitu sisi Q. Rumus teorema Pitagoras. Rumus teorema Pitagoras merupakan rumus yang diperoleh dari materi teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras sendiri, seperti yang telah disebutkan, merupakan teorema yang menerangkan tentang hubungan antara sisi-sisi yang ada dalam sebuah segitiga siku-siku. Teorema ini pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Yunani bernama Pitagoras. Adapun bunyi atau dalil teorema Pitagoras yaitu sebagai berikut. Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Sebagai contoh, diketahui sebuah segitiga dengan siku-siku di B. Apabila panjang sisi miring atau hipotenusa yaitu C serta panjang sisi-sisi penyikunya atau sisi selain sisi miring yaitu A dan B, maka teorema Pitagoras di atas bisa kita rumuskan seperti berikut ini. Rumus Pitagoras. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Keterangan: C adalah sisi miring, A adalah tinggi, B adalah alas. Rumus Pitagoras pada umumnya dipakai dalam mencari panjang sisi miring segitiga siku-siku seperti berikut ini. Kuadrat sisi AC sama dengan kuadrat sisi AB ditambah kuadrat sisi BC, atau AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2.
Rumus untuk mencari panjang sisi alas yaitu B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Rumus untuk mencari sisi samping atau tinggi segitiga yaitu A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Rumus untuk mencari sisi miring segitiga siku-siku yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kegunaan dalil teorema Pitagoras. Selain dimanfaatkan dalam menentukan panjang salah satu sisi segitiga yang tidak diketahui, dalil atau bunyi dari Pitagoras ini juga bisa dipakai dalam beberapa perhitungan. Di antaranya yaitu 1. Menentukan panjang diagonal persegi. 2. Menentukan diagonal ruang kubus dan juga balok. Berikut akan diberikan penjelasan dari masing-masing kegunaannya. 1. Menentukan panjang diagonal persegi. Diberikan suatu persegi panjang ABCD seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Garis AC merupakan garis diagonal persegi. Apabila panjang sisi-sisi persegi tersebut diketahui, maka panjang diagonalnya bisa kita hitung dengan menggunakan dalil Pitagoras seperti berikut. AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2, atau AC pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2 ditambah CD pangkat 2. Contoh soal. Sebuah persegi ABCD mempunyai panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Tentukanlah panjang diagonal dari persegi tersebut. Jawab. Diketahui panjang sama dengan P sama dengan 8 cm. Lebar sama dengan L sama dengan 6 cm. Yang ditanya diagonal sama dengan D. Berdasarkan dalil Pitagoras, maka D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah L pangkat 2. D pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. D pangkat 2 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64 ditambah 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi D pangkat 2 sama dengan 64 tambah 36. D pangkat 2 sama dengan 100. D sama dengan akar 100. D sama dengan 10 cm. Sehingga panjang diagonal persegi pada soal di atas adalah 10 cm. 2. Menentukan diagonal ruang kubus dan juga balok. Diberikan suatu balok ABCD EFGH seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Garis AG merupakan salah satu diagonal ruang dalam balok tersebut.
Panjang diagonal ruang AG bisa kita hitung berdasarkan dalil Pythagoras seperti berikut ini. AG pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. Keterangan AG sama dengan diagonal ruang, CG sama dengan tinggi balok, AC sama dengan diagonal bidang alas. Kemudian perhatikan alas balok, yakni persegi ABCD. Berdasarkan dari bunyi Pythagoras, panjang diagonal bidang AC bisa kita hitung dengan menggunakan rumus berikut. AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Keterangan AB sama dengan panjang balok, BC sama dengan lebar balok. Sebab AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2, maka rumus panjang diagonal ruang AG bisa kita ubah menjadi AG pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. AG pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. AG pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Sehingga rumusnya akan menjadi DR pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Keterangan DR sama dengan diagonal ruang, P sama dengan panjang balok, L sama dengan lebar balok, T sama dengan tinggi balok. Contoh soal. Suatu balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut yaitu 12 cm, 9 cm, dan 8 cm. Tentukanlah panjang salah satu diagonal ruangnya. Jawab. Diketahui P sama dengan 12 cm, L sama dengan 9 cm, T sama dengan 8 cm. Ditanya DR sama dengan, berdasarkan dari bunyi atau dalil Pythagoras, maka DR pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. DR pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. DR pangkat 2 sama dengan 12 kali 12 144 ditambah 9 kali 9 81 ditambah 8 kali 8 64. Jadi DR pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 81 ditambah 64. DR pangkat 2 sama dengan 289. DR sama dengan akar 289. DR sama dengan 17 cm. Sehingga
Panjang diagonal ruangnya yaitu 17 cm. Menentukan panjang sisi segitiga siku-siku. Soal nomor 1. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B yang digambarkan sebagai berikut. Tentukan panjang sisi miring AC pada gambar di atas. Jawab. Sebab segitiga di atas adalah segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras seperti berikut ini. AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AC pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. AC pangkat 2 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64 ditambah 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi AC pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 36. AC pangkat 2 sama dengan 100. AC sama dengan akar 100. AC sama dengan 10. Sehingga panjang sisi AC dalam segitiga siku-siku tersebut yaitu 10 cm. Soal kedua. Suatu segitiga siku-siku KLM dengan siku-siku di L digambarkan seperti di bawah ini. Tentukan panjang sisi KL pada gambar di atas. Jawab. Sebab segitiga di atas adalah segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras seperti berikut ini. KM pangkat 2 sama dengan KL pangkat 2 ditambah LM pangkat 2. Sehingga untuk mendapatkan sisi KL, maka rumusnya menjadi KL pangkat 2 sama dengan KM pangkat 2 dikurang LM pangkat 2. KL pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. KL pangkat 2 sama dengan 13 kali 13 169 dikurang 12 kali 12 144. Jadi KL pangkat 2 adalah 169 dikurang 144. KL pangkat 2 sama dengan 25. KL sama dengan akar 25. KL sama dengan 5. Sehingga panjang sisi KL dalam segitiga siku-siku di atas yaitu 5 cm. Soal ketiga. Diketahui segitiga siku-siku DEF dengan siku-siku di E digambarkan seperti di bawah ini. Tentukan panjang sisi DE pada gambar di atas. Jawab. Sebab segitiga DEF di atas merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras seperti di bawah ini. DF pangkat 2 sama dengan DE pangkat 2 ditambah EF pangkat 2. DE pangkat 2 sama dengan DF pangkat 2 dikurang EF pangkat 2. DE pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 dikurang 9 pangkat 2. DE pangkat 2 sama dengan
15 kali 15 225 dikurang 9 kali 9 81. Jadi DE pangkat 2 adalah 225 dikurang 81, hasilnya 144. DE sama dengan akar 144. DE sama dengan 12. Sehingga panjang sisi DE pada segitiga siku-siku di atas yaitu 12 cm. Soal keempat. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku berada di B. Apabila panjang sisi AB sama dengan 16 cm serta panjang sisi BC sama dengan 12 cm, maka hitunglah panjang sisi AC pada segitiga di atas. Jawab. Dari soal di atas, bisa kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku seperti berikut ini. Ya, pada gambar terlihat sebuah segitiga ABC di mana panjang AB atau sisi B adalah 16 cm dan panjang sisi BC atau sisi A adalah 12 cm. Sebab segitiga di atas adalah segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras seperti di bawah ini. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144 ditambah 16 kali 16 sama dengan 256. C pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 256 sama dengan 400. C sama dengan akar 400. C sama dengan 20. Sehingga panjang sisi AC pada segitiga siku-siku ABC dalam soal di atas yaitu 20 cm. Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Selain untuk mencari sisi segitiga siku-siku, rumus Pythagoras juga dipakai dalam menentukan jenis dari suatu segitiga. Apakah suatu segitiga termasuk dalam jenis segitiga siku-siku, segitiga lancip, ataupun segitiga tumpul? Kemudian, bagaimana caranya untuk menentukan jenis segitiga dengan rumus Pythagoras itu? Untuk menentukan jenis segitiga dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita harus membandingkan kuadrat dari sisi terpanjang dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Sebagai contoh, diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya atau sisi terpanjang yaitu C, serta panjang sisi-sisi penyikunya yaitu A dan B. Sehingga yang pertama, apabila C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga tersebut termasuk segitiga lancip. Kedua, apabila C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga tersebut termasuk segitiga siku-siku. Ketiga, apabila C pangkat 2 lebih dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2
maka segitiga tersebut termasuk segitiga tumpul. Soal nomor 1. Suatu segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku berada di B. Tentukan jenis segitiga tersebut jika telah diketahui panjang sisi AB sama dengan 8 cm, panjang sisi BC sama dengan 15 cm, dan panjang sisi AC sama dengan 20 cm. Jawab. Misalnya A merupakan sisi terpanjang dan B, C merupakan dua sisi lainnya, maka dapat kita ketahui jika C sama dengan 20 cm, B 8 cm, A 15 cm. C pangkat 2 sama dengan 20 pangkat 2 sama dengan 400. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 80 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 225 sama dengan 289. Sebab C pangkat 2 lebih dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, yaitu 400 lebih besar atau lebih dari 289, maka segitiga ABC tersebut ke dalam segitiga tumpul. Soal nomor 2. Tentukan jenis segitiga berikut apabila diketahui panjang sisi-sisinya, yaitu 10 cm, 12 cm, dan 15 cm. Jawab. Misalkan C merupakan sisi terpanjang dan B, A merupakan dua sisi lainnya, maka dapat kita ketahui C sama dengan 15 cm, B sama dengan 10 cm, A sama dengan 12 cm. C pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 sama dengan 225. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 100 sama dengan 344. Sebab C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 atau 225 itu lebih kecil daripada 344 angkanya, sehingga segitiga tersebut termasuk ke dalam segitiga lancip. Triple Pythagoras. Perhatikan beberapa contoh bilangan yang ada di bawah ini. 3, 4, dan 5, 6, 8, dan 10, 5, 12, dan 13. Beberapa bilangan yang disebutkan di atas merupakan bilangan-bilangan yang memenuhi aturan rumus Pythagoras, di mana bilangan tersebut disebut sebagai triple Pythagoras. Adapun bilangan triple Pythagoras bisa didefinisikan sebagai berikut. Triple Pythagoras merupakan berbagai bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya mempunyai nilai yang sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan-bilangan lainnya. Pada umumnya,
triple Pythagoras terbagi menjadi dua macam, yakni triple Pythagoras primitif dan triple Pythagoras non-primitif. Triple Pythagoras primitif merupakan triple Pythagoras yang dimana seluruh bilangannya mempunyai FPB sama dengan 1. Sebagai contoh dari bilangan triple Pythagoras primitif yaitu antara lain 3, 4, dan 5 serta 5, 12, dan 13. Sementara untuk triple Pythagoras non-primitif merupakan triple Pythagoras di mana bilangannya mempunyai FPB yang tidak hanya sama dengan 1. Sebagai contoh yaitu 6, 8, dan 10, 9, 12, dan 15, 12, 16, dan 20, dan juga 15, 20, dan 25. Pola angka Pythagoras. Pola angka Pythagoras atau triple Pythagoras berfungsi guna menyelesaikan soal Pythagoras dengan mudah. Berikut pola angka atau triple Pythagoras tersebut, yaitu A, B, C. Keterangan: A sama dengan tinggi segitiga, B sama dengan alas segitiga, C sama dengan sisi miring. Nah, oleh karena C itu adalah sisi miring, maka C itu adalah sisi atau angka yang terpanjang dari suatu triple Pythagoras. Terdiri dari berbagai macam angka triple Pythagoras, yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 12, 15, 10, 24, 26, 12, 16, 20, 12, 35, 37, 13, 84, 85, 14, 48, 50, 15, 20, 25, 15, 36, 39, 16, 30, 34, 17, 144, 145, 19, 180, 181, 20, 21, 29, 20, 99, 101, dan masih banyak yang lainnya. Cara menentukan bilangan triple Pythagoras. Apabila A dan B bilangan bulat positif dan A lebih dari B, maka triple Pythagoras bisa kita cari dengan menggunakan rumus seperti berikut ini. 2AB, A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, itu adalah rumus untuk menentukan angka-angka triple Pythagoras. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, tabel ini adalah untuk menentukan angka-angka dari suatu triple Pythagoras.
Kita ambil aja contoh pada tipe 1. Misalkan A-nya adalah 2, B-nya adalah 1. Maka A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, hasilnya adalah A pangkat 2 berarti 2 pangkat 2, yaitu 4. Dikurang B pangkat 2, B-nya 1, berarti dikurang 1 pangkat 2, hasilnya 1. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. 2AB, 2, A-nya 2, B-nya 1, berarti 2 kali 2, 4, 4 kali 1, 4, berarti 2AB adalah 4. Kemudian A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, A-nya 2 berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4, ditambah B-nya 1 berarti 1 kali 1, hasilnya 1, berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka tribul Pitagorasnya adalah 3, 4, dan 5. Jadi cukup menentukan 2 angka saja, yaitu angka A dan B, maka akan terbentuk suatu triple Pitagoras. Nah, kemudian kalau misalnya dikalikan 2 dari angka triple Pitagoras yang semula 3, 4, 5, maka akan terbentuk triple Pitagoras yang lain jika dikalikan 2, yaitu 6, 8, dan 10. Kemudian jika dikalikan 3 akan terbentuk lagi triple Pitagoras yang lain, yaitu 9, 12, dan 15. Kemudian dikalikan 4 lagi, hasilnya 12, 15, 20. Kemudian dikalikan 5, maka triple Pitagorasnya akan terbentuk 15, 20, dan 25. Ya, seperti itu ya cara menentukan triple Pitagoras dengan menggunakan 2 angka. Ya. Aplikasi rumus Pitagoras dalam permasalahan sehari-hari. Contoh soal menentukan jarak kaki tangga dengan tembok. Perhatikan baik-baik gambar di bawah ini. Ya, jadi di situ pada gambar ada sebuah tembok dan ada sebuah tangga. Tinggi tembok adalah 4 meter. Kemudian panjang tangga adalah 5 meter. Diketahui suatu tangga disandarkan pada tembok. Apabila panjang tangga yaitu 5 meter serta tinggi temboknya yaitu 4 meter, maka hitunglah jarak antara kaki tangga dengan temboknya. Jawab. Misalnya jarak antara kaki tangga dengan tembok yaitu X. Maka untuk menentukan nilai X bisa kita pakai rumus Pitagoras seperti berikut ini. Diketahui sisi miring atau C sama dengan 5 meter. Nah, jadi sisi miring ini dianggap adalah panjang tangga, ya, kemiringan tangga. Kemudian tinggi atau B sama dengan 4 meter. Nah, jadi tinggi di sini adalah tinggi tembok. Yang ditanyakan adalah alas atau X. Jadi X pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 25 dikurang 16. X pangkat 2 sama dengan 9. X sama dengan akar 9. X sama dengan 3. Sehingga jarak antara kaki tangga dengan tembok yaitu 3 meter.
Contoh soal menentukan jarak titik awal keberangkatan ke titik akhir. Perhatikan baik-baik gambar di bawah ini. Suatu kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 15 km menuju ke arah utara. Sesudah tiba pada pelabuhan B, kapal tersebut berlayar kembali sejauh 36 km menuju arah timur. Tentukan jarak antara pelabuhan A dengan titik akhir. Jawab. Dari soal bisa kita bikin suatu gambar dengan informasi seperti yang terdapat pada penyelesaian di bawah ini. Yang ditanyakan adalah sisi miring atau C. Yang diketahui adalah B sama dengan 36 km, A sama dengan 15 km. Sehingga jarak pelabuhan A ke titik akhir yaitu C pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah 36 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 225 ditambah 1296. C pangkat 2 sama dengan 1521. C sama dengan akar 1521. C sama dengan 39. Maka jarak pelabuhan A ke titik akhir yaitu sejauh 39 km. Baik, demikian dulu video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.